Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus atau formula dari Microsoft Excel dengan tabel-tabel berikut ini. Kelompok kami terdiri dari... Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan tabel dari data penjualan diskon. Kita akan mengkalikan dari jumlah unit dengan harga jual dan kita isikan kolom sel di kolom harga. Kita hanya perlu memasukkan rumus, yaitu sama dengan pilih sel yang akan dikalikan, yaitu sel unit 4 dikali dengan sel harga jual, yaitu 80.000. Nah, sekarang formula yang ada di sel F4, yaitu sel harga jual 80.000 ini kita kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard komputer Anda. Oke, harganya adalah Rp320.000. Setelah rumus ini kita masukkan, kita hanya perlu menyorot dari atas ke bawah dan dia akan otomatis mengalihkan sendiri. Kita bisa lihat sekarang. Nah, sel unit yaitu pada sel C9, hanya sel ini yang berubah dan formula yang kita kunci yaitu F4, yaitu sel harga jual 80.000, dia tidak berubah karena kita sudah menguncinya dengan menekan tombol F4. Selanjutnya kita akan menjumlahkan jumlah setelah diskon, yaitu harga jumlah setelah diskon. Kita hanya perlu memasukkan rumus sama dengan kemudian pilih unit 6 dengan harga jual, kita kunci menekan tombol F4, kita kurangi buka kurung unit dikali harga jual, tekan tombol F4, kemudian dikali lagi diskon, tekan tombol F4 pada keyboard kalian, tutup kurung dan enter. Kemudian seperti yang kita lakukan pada kolom harga jumlah sebelum diskon, kita hanya perlu menyorotnya dari sel yang ini ke bawah seperti yang saya lakukan sekarang. Oke, semuanya akan dikalikan sesuai dengan rumus yang sudah masukkan sebelumnya. Selanjutnya, selisih harga. Kita bisa memasukkan rumus sama dengan jumlah harga setelah diskon dikurang dengan jumlah harga sebelum diskon. Di sini kita tidak perlu mengunci selnya atau mengunci formulanya karena kita hanya menekan enter. Inilah selisih yang kita dapatkan. Kemudian kita sorot dari atas ini ke bawah. Sekarang dia sudah melakukan pengurangan secara otomatis karena kita sudah memasukkan rumus sebelumnya pada sel yang bagian atas. Selanjutnya kita akan melakukan atau mengerjakan tabel berikut, yaitu tabel data sensus penduduk periode tahun 1996 sampai tahun 2000, Kota Madia, Jakarta Barat. Di sini kita hanya perlu menggunakan formula atau fungsi statistik. Yang kita gunakan pertama adalah rumus sum. Kita tulis sama dengan SUM. Kita pilih sel yang akan kita jumlahkan. Kita sorot ke sel dari sel D6 sampai H6. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tekan enter saja. Oke, jumlah totalnya adalah 1323. Kemudian kita sorot ke bawah dan dia akan otomatis menjumlahkan semua sel yang ada pada sel jumlah penduduk dari tahun 1996 ke tahun 2000 ini. Pada tabel rata-rata jumlah, kita hanya memasukkan rumus yaitu sama dengan A, B, E, R, tab. Kita pilih sel
yaitu sel dari tahun 1996, sel D6. Kita sorot sampai sel H6, kemudian enter. Oke, rata-ratanya sudah jadi. Kemudian lakukan dari sel paling atas ini kita sorot ke sel paling bawah seperti yang sebelumnya kita lakukan. Akan membuahkan hasil otomatis menjumlahkan rata-rata dari semua data yang ada pada jumlah penduduk ini. Selanjutnya kita jumlahkan penduduk pada tahun 1996. Kita masukkan rumus sama dengan SUM. Kita pilih sel dari sel D6 sampai sel D17. Oke, enter. Selanjutnya kita hanya perlu mensorot dari sel D18 ini ke bagian kanan. Oke, sampai sel J18. Inilah hasilnya. Selanjutnya di sel rata-rata jumlah kita menggunakan rumus rata-rata lagi, yaitu sama dengan pilih sel D6 sampai sel D17, kemudian enter. Oke, di sini format rata-ratanya yaitu 4 angka di belakang koma. Kita bisa mengurangi komanya, yaitu 1 angka di belakang koma. Hanya perlu ke menu number, itu ini seperti yang kita lihat sekarang. Kita tekan oke, dia berkurang 1 lagi, terus oke, hingga formatnya 1 angka di belakang koma. Kemudian dari sel ini kita sorot lagi ke kanan sampai sel J19. Oke, semuanya sudah terisi selnya. Kemudian pada jumlah tertinggi kita hanya perlu memasukkan rumus sama dengan max. Kita pilih sel dari D6 sampai D17 seperti yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian enter, dan kemudian kita sorot ke kanan. Hasilnya seperti kita lihat, dia akan otomatis. Dan lanjut lakukan hal ini seperti yang kita lakukan sebelumnya. Pada jumlah terendah rumusnya sama dengan MIN. MIN artinya minimum ya teman. Kemudian pilih sel D6 sampai sel D17, kemudian enter. Kita sorot lagi dari sel D21 sampai sel J21. Kemudian kita menghitung banyak kecamatan Kembangan dan kecamatan Kebonjeruk hanya menggunakan rumus sama dengan count. Kita pilih rumus count A. Kemudian pilih sel yang akan kita gunakan, yaitu sel C6 sampai sel C17. Kemudian kita enter. Banyak kecamatan, ada 12 kecamatan dari nama kelurahan yang tercantum di tabel berikut. Di sini saya menjelaskan tentang materi 5, petunjuk penggunaan rumus dengan alamat absolut. Saya mengerjakan tabel nomor 2 yang ini, yang penjualan ekspor kayu PT Jaya Klontong. Dan di sini saya sudah membuat tabelnya. Dan sekarang kita tinggal mengerjakan kolom-kolom yang kosong. Caranya, kita baca ketentuannya dulu. Jumlah harga sebelum diskon sama dengan harga satuan dikali unit. Berarti jumlah harga satuan, kita lihat yang ini tabel yang kolom yang kosong, garis C7 dan dikali jumlah unit. Harga satuan dikali jumlah unit. C7 dikali D7 sama dengan C7 dikali, kita menggunakan tanda bintang untuk dikali dengan D7. Kita enter, hasilnya seperti ini, 3.200.000 harga sebelum diskon. Untuk mengisi tabel-tabel yang kosong yang di bawah ini, kita bisa menggunakan cara cepatnya seperti ini. Kita klik yang ini,
Habis itu yang di pojok ini, pojok bawah, sudut bawah, kita klik 2 kali. Nah, dia akan secara otomatis mengisi tabel yang kosong, kolom yang kosong. Setelah itu kita baca lagi ketentuannya. Jumlah harga setelah diskon sama dengan harga belum diskon ditambah harga belum diskon dikali diskon. Berarti jumlah harga belum diskon sama dengan jumlah harga belum diskonnya di sini E7 ditambah harga belum diskon dikali diskon E7 lagi dikali C17. Enter. Di sini kita mendapatkan harga setelah diskon yang lebih mahal daripada harga sebelum diskon. Berarti ini ketentuannya salah. Coba kita rubah menjadi harga diskonnya kita kurang, bukan ditambah. Seperti ini. Kita ganti kurang. Nah, hasilnya akan berubah. Setelah diskon akan lebih murah daripada harga sebelum diskon. Dan jangan lupa yang C17 yang kita masukkan rumus absolut agar terkunci. Nah, seperti itu. Dan kita menggunakan cara cepatnya lagi. Kreatif. Dia akan otomatis terisi. Waktunya kita mengisi tabel setelah PPN. Kita lihat dulu ketentuannya. Jumlah harga setelah PPN sama dengan harga setelah diskon dikurang harga setelah diskon kali PPN. Harga setelah diskon dikali PPN berarti sama dengan F7 dikurang dalam kurung F7. Jangan lupa dimasukkan rumus absolut untuk menguncinya 18 karena PPN-nya di angka C18 karena kita lihat ini 18 kurung daripada memberi tanda kali itu bintang. Nah, oke, kita dapat hasilnya dan kita seperti ini. Kita panjangkan lagi kotaknya. Astagfirullah, maaf, sepertinya tanda absolutnya kita salah simpan, harusnya setelah C bukan sebelum C. Kita enter dan yang sebelumnya kita hapus dulu, kita hapus. Nah, ini kita percepat, klik 2 kali, ser. Nah, ini baru benar. Oke, waktunya tinggal total biaya ekspor dengan ketentuan total biaya ekspor sama dengan harga setelah PPN ditambah ongkos ditambah harga setelah PPN dikali bea ekspor. Oke, berarti sama dengan F7 ditambah C. Jangan lupa kita kasih format rumus absolut, alamat absolut C20 karena di sini biaya ongkosnya di kolom baris 20. Kita kasih tanda kurung dulu. Ditambah ke kurung, kita lihat ketentuannya lagi, harga setelah PPN dikali bea ekspor. Harga setelah PPN G7 dikali, tambahkan lagi C, rumus absolutnya jangan lupa 19 bea ekspor di kolom baris 19 kurung, enter. Nah, kita dapat hasilnya, tinggal kita isi. Oke, sudah selesai. Tabel ketiga. Nah, ini tabelnya. Formula yang akan kita gunakan atau kita pelajari itu adalah sum, average, max, min, count, quantitative. Nah, langsung saja kita lihat tabelnya. Dapat dilihat judul dari tabel ini, jumlah penjualan saham bulan Januari 2003, Bursa Efek Jakarta. Nah, pertama kita hitung dulu di bagian jumlah jual. Nah, kita pilih sel yang akan kita hitung terlebih dahulu. Pertama, kita ketik sama dengan, kemudian formula yang akan kita gunakan,
yaitu sum. Setelah mengetik sum, kita buka kurung dan kita pilih data yang akan kita hitung. Dapat kita lakukan seperti ini. Kita pilih, kemudian kita tutup kurung, kemudian ketik tutup kurung dan tekan enter. Nah, secara otomatis akan keluar hasil perhitungannya. Setelah itu kita dapat menggunakan cara cepat sehingga kita tidak perlu mengetik kembali formula yang akan kita gunakan, yaitu pertama kita pilih dulu sel yang telah kita hitung menggunakan rumus, kemudian kita arahkan pointer kita ke arah kanan bawah seperti yang saya tunjukkan, sehingga akan muncul tanda plus seperti di layar. Setelah itu kita tarik ke bawah sambil diklik sampai ke data yang ingin kita hitung. Kemudian kita lepas. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata jual. Rumus yang akan kita gunakan itu adalah overX. Pertama kita ketik sama dengan, kemudian overX. Setelah itu buka kurung, kita pilih data yang akan kita hitung. Tutup kurung, enter. Dengan cara yang sama seperti pada perhitungan jumlah jual, kita dapat menggunakan cara cepat. Nah, akan muncul hasil perhitungannya. Kemudian kita akan menghitung jumlah total jual. Rumus yang akan kita gunakan itulah sum. Pertama kita mengetik sama dengan, kemudian ketik sum, buka kurung, kita pilih data yang akan kita hitung. Ini, tutup kurung dan enter. Nah, untuk menghitung data-data yang lain, kita dapat menggunakan cara yang sama seperti tadi. Kita pilih dulu sel yang telah kita hitung. Nah, kita klik kiri, kemudian kita tarik sampai ke sel yang ingin kita hitung. Kita lepaskan. Nah, untuk rata-rata penjualan, kita juga menggunakan rumus yang sama yang telah kita pakai tadi, yaitu overX. Pertama, kita mengetik sama dengan, kita ketik overX, buka kurung, kita pilih data yang akan kita hitung. Nah, tutup kurung, enter. Setelah itu kita juga dapat menggunakan cara yang sama yang telah kita gunakan seperti sebelumnya. Nah, ini dia hasil perhitungannya. Selanjutnya kita akan menghitung penjualan tertinggi. Rumus yang akan kita gunakan adalah max. Pertama kita ketik sama dengan, kita ketik max, buka kurung, kita pilih data yang akan kita hitung. Nah, ini dia, kita tutup kurung dan tekan enter. Ini dia data tertingginya, yaitu pada 890 ini dia. Setelah itu kita dapat menggunakan cara yang sama juga untuk data-data yang lain. Nah, ini dia. Setelah itu kita akan menentukan penjualan terendah. Formula yang akan kita gunakan itu adalah min, buka kurung, kita pilih data yang akan kita hitung, tutup kurung, dan tekan enter. Nah, ini dia data terendahnya 385, yaitu pada nomor ke-9. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan cara yang sama lagi untuk menentukan hasil-hasil yang lainnya. Nah, ini dia. Setelah itu kita akan menghitung banyaknya saham. Formula yang akan kita gunakan itu adalah count. Buka kurung, kita pilih data yang akan kita hitung. Nah, kemudian kita tekan enter. Dapat dilihat bahwa banyaknya saham yang ada itu adalah 10. Dapat dilihat dari nomor-nomor ini. Selanjutnya kita akan menggunakan cara cepat untuk menentukan hasil yang lainnya. Nah, ini dia. Nah, hasilnya tetap sama 10 karena total dari saham yang kita hitung itu adalah 10. Selanjutnya jumlah manufaktur. Jumlah manufaktur dapat kita lihat ada 1, 2, 3. Formula yang akan kita gunakan yaitu kuantif. Pertama kita ketik sama dengan, kita ketik kuantif, buka kurung, kita pilih data yang akan kita hitung. Nah, data-data yang kita pilih ini dapat kita sebut juga dengan rank. Setelah itu kita ketik titik koma, kemudian petik 2, kita ketik manufaktur.
Tuh. Ketik 2, tutup kurung, enter. Nah, secara otomatis akan keluar hasilnya yaitu 3. Nah, dapat kita hitung secara manual ini. Pertama 1, 2, dan 3.